Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang bertemu dengan Anda dalam acara Indahnya Ramadan. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema indahnya berbagi dengan judul Zakat Fitrah, bagian dari berbagi terhadap sesama muslim. Betapa umat Islam memiliki bantuan ataupun advokasi terhadap orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Maka di dalam Islam mungkin ada yang beberapa yang mustahik zakat, dan sore hari yang berbahagia ini akan kita bahas secara mendalam dengan Ustadz dan narasumber yang sangat dikenal di Sumatera Utara dengan keilmuan dan aktivitasnya, apalagi dengan kewarakannya. Kita panggilkan Al-Ustadz Dr. Andus Haji Sultan Syahrir Dalimunte, MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah sampai di studio. Beliau adalah sebagai Ketua NU Kota Medan, juga Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Juga beliau adalah hafiz Quran dan pernah menjadi kepala Islamic Center selama 25 tahun di sana. Begitu juga dengan Komisi HAM, Hak Asasi Manusia di MUI Provinsi Sumatera Utara, dan masih aktif sampai sekarang. Tapi tetap sabar dulu sebelum kita berdialog dengan Al-Ustadz yang cukup kita kenal dan warak ini. Sebelumnya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita yang bernama Agus Salim, yang akan membacakan surat At-Taubah ayat 103. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن
سكن لهم والله سميع عليم. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والله سميع عليم. صدق الله العظيم. سلام. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh qori kita tadi dapat menambah kedekatan kita kepada Allah dan sekaligus dapat keberkatan di dalam berdialog ini. Shaimin dan Shaimat yang dirahmati Allah, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Pak Ustadz, tema kita adalah zakat fitrah yang membicarakan hal-hal yang menjadi pokok, apa yang menjadi landasan filosofisnya zakat fitrah ini, kemudian bagaimana prosesnya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi mungkin Pak Ustadz. Mungkin bisa dimulai dengan tema indahnya berbagi ini Pak Ustadz. Ya silakan Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina. Shalawatullahi wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah, shaimun dan shaimat yang berbahagia. Tadi telah diantar oleh Bapak Khotbah Tua tentang bagaimana indahnya berbagi. Secara umum kalau kita lihat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran khususnya, bahwa Allah sangat mengkaitkan, sangat erat hubungan berbagi itu dengan keimanan. Bahkan kalau kita lihat dalam suatu ayat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bahwa Allah katakan, berinfaklah kamu dari sebahagian yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu al-maut. Al-maut itu adalah kondisi yang sangat kritis, yang dia masih bisa berpikir tapi tidak bisa lagi berbuat. Itu al-maut. Maut ya. Beda dengan al-mait. Kalau al-mait itu yang sudah mati. Sudah mati. Jadi ketika itu kata Allah, kamu akan berkata, wahai Tuhanku, berilah aku sedikit waktu, berikan sedikit lagi waktu kepada aku supaya aku berinfak dan supaya aku bersedekah dan supaya menjadi orang yang soleh. Ya. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa itu yang dia minta? Tempo supaya bisa melakukan berinfak, bukan mau umroh dia, bukan mau haji, bukan mau baca Quran lagi, tapi supaya bisa berinfak lagi. Pertama karena memang berinfak itu sangat kurang kita di dalam kehidupan kita, sangat kurang ibadah kita dalam segi berbagi atau berinfak. Yang kedua karena memang besarnya pahala atau manfaat daripada infak itu. Jadi sehingga walaupun banyak kekurangan dari ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sholat mungkin kurangnya, atau baca Quran, zikir, puasa dan sebagainya, tapi yang dia minta supaya bisa dilakukan itu adalah untuk berinfak. Itu luar biasa. Baik.
Begitu selanjutnya, Ya. ya di dalam ayat-ayat banyak kita lihat sebutan ada zakat, ada sodakoh, ada infak. Kalau infak itu semua yang kita keluarkan, baik itu yang wajib, yang sunnah, anjuran, itu disebutkan infak. Infak. Kalau sodakoh itu biasanya ada mustahaknya. Kalau Ya. zakat, ya selain memang tujuannya untuk mensucikan diri, mensucikan harta kita, dan dia merupakan kewajiban. Ya. Saya kira itu Dan sebagai- ditentukan orang yang menerima dan gitu, Pak Ustadz. ditentukan orang yang menerima, dan hal-hal yang harus kita keluarkan itu juga ada jenis-jenisnya. Ya, ada jenis dan ukuran, Pak Ada Ustadz. ukuran-ukurannya kira-kira. Ya, baik, Pak begitu, Ustadz. Ya. Baik, ada satu hal yang menarik tadi Pak Ustadz, bahwa banyak ayat-ayat yang berbunyi bahwa berbagi ini adalah sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kemudian Ustadz menjelaskan bahwa berikan aku kesempatan untuk hidup kembali agar aku Bisa bisa bersedekah. Ada dua hal tadi. Yang pertama adalah manfaatnya sodakoh, dan yang kedua adalah karena saking kurangnya. Kurangnya. Ya, mungkin bisa lebih dibahas lebih jauh ini faedah-faedah yang diperoleh oleh orang-orang yang melakukan zakat, infak, dan sodakoh. Mungkin ada informasi-informasi yang harus digapai di dalam proses pemberian, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Kalau seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Iya. ini seorang alim dari Madinah, baru beberapa tahun yang lewat wafat. Beliau setiap membahas satu perintah Allah, dia paling tidak ada 3 hal yang dia sebutkan di situ. Iya. Dan itu menjadi penting bagi kita. Jadi tidak hanya tertuju kepada bahwa itu sebagai kewajiban atau sebagai perintah. Yang pertama, an ahkamiha, tentang hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Itu yang paling mendasar. Yang kedua, an fadailiha, Ya. tentang fadilah. Fadilah. Fadilah itu biasanya kan keutamaan atau termasuklah itu pahala. Jadi Ya. itu an fadailah, termasuklah kalau zakat ini banyak kali fadilahnya kan. Ya. Bahkan dalam Al-Quran yang selalu disebutkan yudha'ifu liman yasha, itu kan infak lah itu. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Ada lagi tambahannya, bonusnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kalau kita terjemahkan sudah tidak bisa lagi kita hitung itu, karena sudah 700 kali dilipat gandakan lagi. Ya. Nah, itu ayat 261 surah Al-Baqarah. Yang lebih ekstrim lagi kalau istilah kita dalam surah 245 surah Al-Baqarah. Allah katakan kalau berani kita berhutang untuk menginfakkan itu Allah berjanji akan dia balas dengan lipat ganda yang banyak. Firman Allah kan disebutkan di situ, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ya. Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Saya melihat tidak ada seperti dijanji Allah di dalam Al-Quran kepada ibadah atau amal-amal lain kecuali berinfak, walaupun dengan berat hati kita mengeluarkannya, tapi Allah berjanji fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, Ya. dengan lipat ganda yang banyak. Di ujung disebut Allah, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang membuat sempit dan Allah yang membuat lapang. Jadi dengan sendirinya bisa kita tangkap pesan ayat ini. Kalau kita ingin lapang, maka berinfaklah. Ya, Pak Ustadz. Tadi ada yang menarik ini dari penjelasan Pak Ustadz. Tadi persoalan yang disebutkan oleh Al-Jabiri tadi ya. Yang 3 hal, yang pertama adalah hukumnya, yang kedua adalah keutamaannya. Baru yang ketiga, an asroriha atau an hikamiha, iya, tentang rahasianya ya. atau hikmah-hikmahnya. Oke. Nah, ini tapi yang mau kita pertajam tadi Pak Ustadz, padoil dan keutamaan dari sedekah itu berlipat ganda. Ada yang menarik, apalagi kita berani berutang untuk infak. Iya. Nah, ini mungkin bisa diperjelas Pak Ustadz. Ini Iya, jangankan yang kita punya, Iya. yang sering kejadian ya kan. Jangankan yang berutang, yang kita punya pun agak kesulitan. Nah, ini mungkin lebih diperjelas Pak Ustadz. Iya, Silakan Pak Ustadz. jadi kan di dalam ayat ini memang dalam terjemahan nanti kita lihat makna qardon itu dibuat memberi, tapi makna harfiahnya itu sebetulnya mengutangkan. Oh, mengutangkan. Mengutangkan.
atau mengutang untuk Allah. Ya. Mungkinlah Allah datang berutang ke kita kan? Iya, Ya tentunya yang kita pahami dari situ kita berutang untuk hal yang disukai Allah, yang diridhoi Allah. Ya. Bagaimana itu? Allah berjanji yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Saya pengalaman pernah seperti itu. Saya berhutang untuk peletakan batu pertama masjid atau musholla di madrasah. Ya. 10 juta. Tidak lama kemudian memang datang 10 kali lipat dari situ. Min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi memang dibuktikan tuh, coba kita tak berani berkali-kali begitu. Berkali-kali, Kira-kira Pak Ustadz. begitu. Tapi pastinya itu ada hukumnya Pak Ustadz ya. Iya. Artinya ada perintahnya kita kalau berani untuk bersedekah memberi dari pinjaman utang itu malah kualitasnya lebih tinggi Lebih tinggi. daripada harta kita sendiri. Iya. Luar Mungkin biasa. bisa kita contohkan. Ya. Kita mungkin karena dikenal orang, ya sementara ada tetangga kita, dia sudah butuh untuk membayar uang kuliah anaknya. Ya. Berhutang dia tak percaya orang. Ya, benar. Tapi mungkin kalau kita berhutang 2 kali lipat, 3 kali lipat pun masih percaya orang. Beranikah kita mau berhutang untuk membayar uang kuliah dari tetangga kita? Walaupun sifatnya dia berhutang ke kita. Ini luar biasa ini kalau kita mau membiasakan seperti itu. Tapi agak sulit Pak Ustadz mencari dunia tipu-tipu seperti sekarang ini bagaimana? Itulah yang memang harus kita fahamkan lewat semangat yang dibuat Semangat. Al-Quran itu. Iya baik, luar Saya biasa melihat Pak Ustadz. Tadi ada yang ketiga, Ya, an ya. asroriha tadi itu rahasianya. Rahasianya. Itu hikmah, manfaat lah itu kan. Ya. Jadi karena kalau hikmah ini kadang-kadang tidak disebutkan Allah secara langsung. Tapi di dalam Al-Quran kan banyak Allah sebutkan secara umum la'allakum. La'allakum itu biasanya hikmah itu. Ya. La'allakum tuflihun. Ya. Nah, ini kan capaian yang paling tinggi kalau yang disebut dalam Al-Quran itu kan la'allakum tuflihun. Ada 100 kali dalam Al-Quran la'allakum dan la'allahum. Ada la'allakum tattaqun, itu masih proses. La'allakum tashkurun. Ya. Tapi capaian yang paling utama itu kan ini la'allakum tuflihun. Itu ada 11 kali dalam Al-Quran. 11 kali, Pak. Agar kamu meraih kemenangan, kesuksesan. Itu kan yang paling tinggi. Makanya di dalam azan yang diundang kita itu, yang diajak kan hayya 'alal falah. Tak ada lagi yang lainnya setelah hayya 'alas shalah. Ya. Supaya kita ini tidak gagal. Ya. Tidak tidak menjadi orang yang gagal, orang yang kalah dalam hidup ini. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Maka dalam ayat yang paling banyak la'allakum tuflihun. Tuflihun. Agar kamu meraih kemenangan. Nah, Ya. inilah hikmah daripada ibadah-ibadah. Itulah buah daripada semua ibadah kita itu. Ya. Tapi salah satunya itu tadi tidak terlepas daripada hablum minan nasnya tadi secara Ya. umum. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita memfokuskan diri membicarakan soal zakat fitrah yang menjadi judul dialog kita pada sore hari ini, tapi adakah kemungkinan atau ruang bagi orang yang tidak memiliki materi untuk memberikan sedekah, atau katakanlah kadang-kadang kita sehat tapi sebetulnya kita tidak memiliki harta benda. Bagaimana cara kita tergolong dengan orang-orang yang punya sedekah? Adakah misalkan digariskan dalam Al-Quran atau hadis, ini termasuk golongan sedekah gitu? Silakan Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau kita melihat memang ada katakanlah ini tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatannya. Kalau yang kaya memang kaya dalam harta tentunya berinfak dengan hartanya. Tapi kaya dengan dalam hal ilmu seperti Ustadz tentunya lebih banyak mengajari umat, berinfak dengan ilmunya kan. Ya. Tapi begitupun Allah katakan dalam ayat 133 ya surah Ali Imran yang akrab itu bagi kita di bulan Ramadan ini, ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Tetap juga dimotivasi yang susah pun. Ketika Anda senang, ketika Anda susah. Mereka yang berinfak di waktu susah dan di waktu senang. Ya. Waktu senang dan susah. Dharra itu kan artinya susah. Tetap juga, cuma mungkin ya jumlahnya tentunya tidak sebanyak ketika kita lapang. Ya. Nah, yang kedua di dalam ayat lain Allah katakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha.
ucapan yang baik dan memaafkan orang itu lebih bagus daripada sodakoh kalau dibangkit-bangkit. Bangkit-bangkit. Berarti kan nilai daripada qaulun ma'ruf itu sekarang Nilai kan itu sedekah. yang sulit orang menjaga ucapan mohon maaf lah kan. Ya. Kemudian memaafkan, banyak kali perselisihan atau dendam, padahal Allah sudah katakan itu setelah Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, ayat 2 berikutnya itu sebutan itu qaulun ma'ruf khairum min shadaqati yatba'uha adza. Bahwa ucapan yang baik, memaafkan, mengampunkan orang itu lebih baik daripada sedekah yang diungkap-ungkap Iya, ataupun yang menyakitkan. dia menyakitkan. Luar biasa Pak Ustadz. Ya, ada juga emang cerita Pak Ustadz. Persentase dari sedekah ini kadang-kadang lebih dramatisir yang 10.000 daripada yang 1 juta Pak Ustadz. Mungkin sama 1 juta bagi Ustadz kecil, tapi bagi orang-orang tertentu, orang miskin misalkan, orang duafa, memiliki 10.000 itu sudah setengah dari kekayaannya. Jadi itu disumbangkannya itu lebih dramatisir lagi gitu ya. Pas, betul. Luar biasa. Benar-benar. Jadi Pak Ustadz, tadi kita sudah berbicara tentang bandingan. Secara materi kita bisa ngasih duit, tapi qaulun ma'ruf pun juga perkataan yang baik tergolong daripada sedekah, senyum dan lain-lain. Tapi kalau kita konteks sekarang ya Pak Ustadz, ini zakat fitrah sebentar lagi akan kita tunaikan dan mungkin saja di awal Ramadan sudah ada yang menunaikannya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan ini, orang yang berhak, orang yang diwajibkan berzakat fitrah ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ustadz. Baik, ya, dari sekian banyak jumlah zakat itu kan salah satunya adalah zakatul fitrah. Ya. Zakatul fitri. Zakat fitrah ini kan ya ini ditujukan kepada setiap orang. Ya. Jadi ini zakat jiwa, zakat diri kita ini, namanya pun zakat fitri kan, zakat fitrah. Jadi ini juga menjadi sangat penting, terutama mendasar, Pak. Ya, 2 tujuannya. Pertama, seperti yang dibacakan oleh qori kita tadi kan, bahwa zakat itu tuzakkihim, membersihkan dirinya, tutahhiruhum, ya, membersihkan mereka daripada ya perbuatan atau ucapan-ucapan ketika dia puasa. Kemudian mensucikan dirinya daripada dosa atau ucapan-ucapan tadi. Jadi ada membersihkan diri kita, kemudian membersihkan ibadah kita. Ya. Jadi yang menjadi sangat urgen dibicarakan memang hari ini soal jumlah dan soal dengan apa. Ya. Nah, ini kan menjadi hangat sekarang itu, dan saya katakan tadi ada tausiah, memang ini tidak berhenti, ini akan terus dibahas karena dia kan lapangan ijtihadi. Ya, yang berkembang itu namanya, bahasanya. kalau namanya ibadah, apalagi ibadah maliyah, ibadah badaniyah, itu selalu akan terus berkembang dan dikaji oleh ulama. Ya. Mulai daripada hukumnya, fadilahnya, termasuk manfaatnya tadi atau hikmahnya. Ya. Jadi Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa zakat fitrah itu bertujuan untuk membersihkan diri dan termasuk harta dan perbuatan gitu Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan Pak Ustadz. Shaimun dan Shaimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, kita akan langsung nanti berbicara dengan para Ustadz yang akan membahas tentang orang-orang yang siapa dan jumlahnya berapa dan kepada siapa diberikan gitu ya. Mari kita simak pesan-pesan berikut ini. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup dunia untuk Indonesia. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat,
Zakat menyucikan. Bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Coba tengok, bagus kan untuk aku ni? Ha? Cantik loh Kak, coba. Kebaikan tak harus selalu besar dan mahal. Istiqomah saja untuk memperbaiki diri. Namun bisa dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Niat yang tulus dapat memberi dampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Tiba saatnya berbagi kebahagiaan bersama yang tercinta. Rayakan Lebaran dengan sukacita dan semangat kebaikan. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Ya, Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Langsung saja kita kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Hafiz 30 juz dan memiliki pesantren tahfiz juga Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, tadi masih terputus Pak Ustadz tentang berkaitan dengan zakat fitrah. Jumlah, tempat, waktu pelaksanaan, dan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Mungkin bisa diurut atau dimulai dari satu persatu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Sebahagian ulama memang menyamakan zakat-zakat itu dengan zakat fitrah. Tapi sebahagian yang lainnya termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ya. Kemudian tadi saya katakan Abu Bakar Jabir Al-Jazair itu pun sepertinya mereka menempatkan zakat fitrah ini di tempat yang khusus, artinya tidak sama dengan zakat-zakat yang lainnya. Apa artinya itu Pak Ustadz? Kira-kira? Artinya kalau zakat fitrah ini pertama kan dia waktunya khusus di bulan Ramadan atau di hari 1 Syawal. Maka ada hadis mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ta li fuqaraihim. Jadi bahwa zakat fitrah itu diambil atau diterima dari orang-orang yang kaya di kampung itu, di tempat itu, lalu diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi dipahami karena humnya itu maksudnya tempat. Orang kaya di situ, orang yang berada lah kita katakan, dan diserahkan kepada orang-orang miskin yang ada di tempat itu. Jadi tidak mustahak yang 8 lagi. Yang 7 itu kan 8 dia dalam ayat 60 surah At-Taubah kan ada 8 mustahak zakat ini. Tapi khusus zakat fitrah sepertinya hadis ini, ya bukan sepertinya, hadis ini mengkhususkan bahwa mustahik daripada zakat fitrah itu adalah untuk li fuqaraihim wa tu'ta li fuqaraihim, diserahkan atau diberikan kepada fakir atau miskin yang ada di tempat itu. Jadi jangan dipindahkan dia. Jadi sepanjang masih ada yang fakir, prioritaskan. Bahkan disebutkan andainya hanya 2 orang di situ yang fakir, dikasih semua zakat fitrah orang yang ada di kampung itu boleh. Sehingga dia besok bisa jualan beras. Dia kan. Akhir-akhir walaupun memang tetap juga dibenarkan kalau ada yang musafir, ada yang sabilillah dan yang lainnya. Artinya tidak paku mati Pak Ustadz? Tidak paku mati, tapi afdolnya, bagusnya prioritaskanlah untuk fakir miskin. Fakir miskin. Kemudian kalau tadi pertanyaannya soal jenis, ini memang menjadi terus menerus ini. Walaupun fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara kan sudah keluar itu tahun 2008 kalau nggak salah itu tentang bolehnya soal ukuran. Ukuran ini kan berbeda pendapat ulama. Kalau madhab yang 3 Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini kan hampir sepakat ini jumlahnya itu 2,7, 2,6, lebih kurang dia. Karena mereka kan berada satu wilayah di Hijaz, Makkah, Madinah, sama Baghdad lah. Itu kan masih hampir sama budayanya. Sok itu atau cupak atau takaran itu hampir sama. Tapi kan kalau Abu Hanifah kan tinggal lebih jauh. Mungkin sok juga namanya tapi lebih berat, lebih besar dia, sehingga beratnya itu 3,8, bahkan ada yang mengatakan 4,1. Ini berbeda kita lihat.
Tapi hampir semua ya kita lihat jumhur lah kita katakan mayoritas kita memilih yang 2,7 tadi. 2,7. 2,7 kilogram. Jadi jumhur ulama iya. itu 2,7. 2,7. Dan iya Abu Hanifah itu persoalannya- adalah tapi 3,8 dan persoalannya- atau 41. Iya, tapi persoalannya ya menurut 3 madhab tadi dan ulama-ulama yang lainnya juga banyak sependapat, tidak boleh diganti atau ditukar dengan qimah atau nilai. Harus dengan kutil balad namanya kan, artinya makanan pokok warga atau penduduk kampung itu. Tidak boleh uang. Tidak boleh dinilai dengan uang. Untuk konteks keindonesiaan bagaimana Ustaz? Ya saya kira tidak berbeda juga, karena di masa sahabat, di masa tabi'in, sampai di masa Ibnu Taimiyah itu sudah maju kan. Iya. Tapi dia sendiri pun itu mujaddid itu. Iya. Ibnu Taimiyah itu. Tapi kita lihat dalam kitabnya dia mengatakan tidak sah kalau ditukar dengan qimah. Walaupun tetap juga ada yang lain mengatakan boleh. Iya, bisa dengan nilai Pak Iya, Ustaz. boleh dengan nilai. Baik Pak Ustadz, ini menarik ini Pak Ustadz, karena yang banyak dikerjakan dan sudah menjadi kebiasaan banyak orang bahwa tidak lagi makanan pokok, tapi dengan uang atau dengan nilai yang disebutkan oleh tadi, khususnya di Indonesia. Mungkin itu biarlah menjadi perdebatan. Kalau perlu nanti dikomentari Pak Ustadz. Tapi yang mau saya kejar salah satunya adalah ada tahu nggak kira-kira petunjuk ataupun hadis atau Al-Quran atau pengalaman sahabat bagi orang yang kaya, misalkan zakat fitrahnya bertambah, misalkan gitu, atau memang sudah orang kaya orang miskin sama aja. Nah itu sekaligus juga nanti Pak Ustadz persoalan waktu, nanti waktu pelaksanaannya. Silakan Pak Ustadz. Iya, tahun yang lewat ini belum ada saya lihat memang edaran itu dari Nangro Aceh, apakah itu masih sejenis himbauan atau sejenis himbauan atau sudah fatwa atau kanun ya, kalau kanun undang-undang lah itu kan. Undang-undang. Itu sudah ada di situ pilihan-pilihan. Oh, pilihan-pilihan Ustaz. Nah, sudah ada pilihan. Kalau memang kita rujukan aslinya itu kan zakat fitrah Nabi itu kan korma. Ya. Kalau kita katakan korma ajwa, itu korma Nabi namanya, itu 100 rial 1 kilo itu. Nah, kalau 100 rial, kalau kali 3,500 saja berarti kan 350.000 sekilo. Ya. Kalau kali 2,7 itu kan kalau diuangkan dia berarti 800-an ribu itu. Iya. Nah, itu pilihan bagi orang kaya tentunya. Oh. Nah, di bawah. Pilihan menjadi kiasnya. Iya. Apanya itu Pak Ustadz? Iya, kiasnya itu. Iya, rujukannya ya. Iya, karena saya selalu katakan juga kalau kias korma dengan beras itu kurang pas. Kurang pas, karena kalau korma itu bisa langsung dikonsumsi. Ya. Tapi kalau beras masih perlu ya proses lagi. Ya, masak. Kecuali ayam yang bisa langsung makannya itu kan. Makanya ya maksudnya apa ini Ustaz? Kurang pas saya, untuk meletakkan kiasnya makanan pokok gitu. Artinya makanan pokoknya terpenuhi, tapi manfaatnya itu, siap sajinya itu tidak terpenuhi. Oh. Iya, sementara kalau orang miskin, apakah sudah ada kompornya? Oke, kalau begitu Pak Ustadz, maksudnya yang 3, atau 2,7 ini harus bertambah gitu maksudnya? Atau memang harus kurang? Kalau menurut saya harus dikonversi juga dengan keperluan untuk bisa sampai nanti makanan yang siap saji bagi dia. Lalu usulnya seperti apa Ustaz? Sepertinya ya kalau harus ditambah lagi uang kompor memasak gitu? Mestinya begitu. Kalau umpamanya berasnya harganya 40.000 per satu zakat fitrah. Katakanlah 3 kilogram. Iya. Menjadi 120.000 katakan. Iya. Harus ditambah lagi. Katakanlah dulu 40.000 satu zakat fitrah. Iya. Tapi kan baru ini bisa dimakan oleh atau dikonsumsi oleh fakir miskin ini, mestinya kan ada lagi ya apa namanya itu biaya untuk mendampingi itu. Iya. Jadi kalau saya selalu kalau saya tetap saya tambah itu. Ini zakat fitrah, beras 3 kilo atau 2,7. Ya. Ini uang untuk kelengkapannya. Tapi ini tidak mudah kita sosialisasikan. Iya, izin Pak Ustaz. Tadi
yang dikatakan uang tambahnya itu kalau perbandingannya kurma kan langsung makan, langsung barang jadi, gitu ya. Tapi ada uang memasak, plus ada lauk pauknya lagi, Ustaz. Karena jarang orang cuman makan nasi tok. Itu maksudnya kan, Ustaz? Mungkin bisa lebih jelas lagi. Iya, seperti itu. Iya. Artinya untuk jadi nasi dia harus pakai kompor, pakai minyak dia, kan? Pakai gas dia. Apakah itu tidak kita pertimbangkan sehingga zakat fitrah kita itu betul menjadi makanan orang? Iya. Berarti harus ada lauk pauknya lagi, Pak Ustadz. Kalau dibandingkan dengan kurma itu tadi, Pak Ustadz. Ya, semakin menarik ini, Ustadz. Nanti akan kita perjelas lagi dengan Ustadz. Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, semakin sore akan semakin detail kita berbicara tentang siapa dan bagaimana, berapa, kapan dilaksanakan zakat fitrah ini. Mungkin nanti akan kita perdalam lagi dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, sehingga kita mendapat kepastian hukum, kejelasan dalam beribadah untuk menceritakan dan mengamalkan tentang zakat fitrah ini. Tapi sebelumnya, lebih dulu kita simak pesan-pesan komplek berikut ini. Ramadan adalah merupakan bulan kepedulian. Mari saatnya kita untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mari kita maksimalkan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami segenap pengurus PKS Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa. PKS Medan menang 2024. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh berkah. Bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Mendidik dengan kolbu, mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Masih dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Al-Hafiz Bapak
Dr. Ados Haji Sultan Syahrir. Pak Ustadz, tadi kita berbicara tentang jumlah. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan seseorang dalam mengeluarkan zakat fitrah? Ustadz menjelaskan ada kasus di Aceh, dimasukkan dalam konun ada pilihan-pilihan. Salah satu alasan tadi bahwa korma yang siap saji, siap harus dimakan, sebetulnya kurang pas kalau dinilai dengan beras stok, karena tidak langsung bisa dimakan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, berapa uang tambahan atau lampirannya nih Pak Ustadz? Kalaupun itu belum dikatakan sebagai katakanlah pengamalan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Mungkin bisa diperjelas Pak Ustadz. Baik, kalau saya lihat tadi kembali kepada dari MPU kalau nggak salah itu tahun yang lewat memang sampai ke kita itu soal jumlah atau berat sebetulnya udah clear ya. Iya clear. Udah selesai itu. Menurut mazhab ini sekian kilo, sekian gram kan. Tapi soal ini tadi, kiasnya ini. Kiasnya ini kalau kan belum bicara, duduk benar. Iya, kalau kias ini kan ada istilahnya illat. Iya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman kan begitu. Ya. Illat itu memang sangat terkait dengan hukum itu terkait dengan illat. Ya. Kalau illat kutil balad atau kutul balad itu sudah cocok. Ya. Bahwa beras memang makanan pokok, kurma juga makanan pokok. Persoalannya siap sajinya itu, siap konsumsinya itu yang masih berbeda kita lihat. Kalau kurma pasti kapan dikasih langsung dimakan. Tapi soal beras ini prosesnya itu harus ada lagi membutuhkan perangkat-perangkat lain. Magic comb. Jadi oleh karena itu memang saya secara pribadi tidak berani saya berfatwa itu. Tapi saya masih terus mengganjal dalam pikiran saya. Apakah memang di mata Allah sudah sama beras dengan korma tadi? Sehingga kalau korma itu sudah menjadi zakat fitrah, membersihkan muzaki dan membuat kenyang orang miskin. Kan itu tujuan pertama. Pertama, membersihkan orang yang berzakat, kemudian mengenyangkan atau menjadi makanan kepada orang miskin. Tu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang miskin. Nah, jadi di sini yang kita melihat belum sempurna. Belum. Nah, jadi oleh karena itu kita sangat berharaplah supaya terus dikaji ini sehingga ada nanti menjadi kesepakatan atau fatwa dari Majelis Ulama. Kalau di Tafsir di Sidimpuan tahun ini mungkin bisa Bapak lihat, Ustadz lihat itu sudah ada masuk di situ dari dari Ormas, dari MUI, ada berapa itu yang duduk bersama membicarakan berapanya itu. Tapi saya lihat tetap juga ke beras tadi yang 2,7. Padahal maksud kita itu kalau melibatkan yang lain, dia tidak hanya lagi terfokus kepada berasnya saja. Ya, tapi ini tadi yang menarik Pak. Ada pilihan-pilihan yang belum tuntas tadi dibicarakan seperti di Aceh ini Pak Ustadz. Kalau dibandingkan dengan korma Nabi tadi hampir 800.000 untuk seseorang yang berzakat fitrah. Nah, pilihan-pilihan yang dimaksudkan itu tadi bagaimana Pak Ustadz? Ya itu tadi. Kalau dia memilih zakat fitrah yang maksimal, yang paling sempurna kan zakat fitrah yang dicontohkan Nabi, ajwa umpamanya kan, korma Nabi. Tentunya sekian ratus ribu kalau diuangkan. Di Indonesia. Nah, kita pun kalau soal menguangkan itu kalau saya rasakan, saya katakan sudah clear ini. Di Indonesia ini sudah sepakat kita walaupun soal afdolnya mana itu nomor 2. Tapi sudah sepakat. Tidak ada lagi kurasa, barangkali kita rasa ulama yang mengatakan tidak sah dengan uang. Sekarang diuangkan dengan mana itu tadi pilihannya. Kalau ajwa itu 800-an itu dari Nangro Aceh tadi untuk seseorang. Untuk seorang. Kalau dia pilihannya ada nanti ambar, ada kan jenis-jenis, ada sukari, ada lagi yang lainnya, itu bisa nanti sampai 100.000 atau 200.000 per zakat fitrah. Nah, kalau saya sangat setuju ini disosialisasikan pilihan-pilihan ini. Sangat menarik Pak Ustadz. Lalu kemudian Ustadz, ukuran minimal ini sering menjadi pertanyaan. Lalu siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apakah misalkan orang miskin,
orang yang bahasa apanya yang ekonominya agak lemah gitu ya, itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atau enggak, atau ukurannya seperti apa nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, standarnya sederhana sekali. Kalau dia sudah berlebih dari makanan dia satu hari satu malam, ya, artinya yang ada berupa uang atau makanan, maka dia sudah wajib berzakat fitrah. Itu standarnya. Ya. Nah, walaupun dia banyak utangnya, tapi di rumah itu ada beras umpamanya lebih daripada kebutuhan makanan satu hari satu malam, maka sudah wajib. Atau uang. Jadi ukurannya adalah kebutuhan sehari semalam dia dan seluruh piaraannya Pak Ustadz. Iya. Ya Pak Ustadz. Jadi bukan hanya dianya ya, tapi yang satu rumah itu Pak Ustadz. Jadi lebihnya itu sudah dianggap punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makanya baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan Pak Ustadz. Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, semakin menarik dengan pembicaraan kita Pak Ustadz pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita saksikan pesan-pesan kombrek berikut ini. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah, diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bagus kan tuh aku nih, cantik loh Kak, coba. Kebaikan tak harus selalu besar dan mahal. Istiqomah saja untuk memperbaiki diri. Namun bisa dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Niat yang tulus dapat memberi dampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Tiba saatnya berbagi kebahagiaan bersama yang tercinta. Rayakan Lebaran dengan sukacita dan semangat kebaikan. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Ya. Saimun dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Langsung kita berbicara dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, ulama yang warak, hafiz Quran, yang menjadi imam kita di Sumatera Utara. Pak Ustadz, tadi masih terputus Pak Ustadz tentang pertama tentang siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin bisa diulangi dari situ. Kemudian kapan berakhir pemberian zakat fitrah? Itu belum kita bicarakan, dan di mana harus kita keluarkan Pak Ustadz. Ini masih ada 3 topik penting. Silakan dimulai dari mana, silakan Pak Ustadz. Baik. Zakat fitrah ini memang kewajiban bagi setiap individu yang muslim. Ya, baik yang merdeka maupun yang hamba, laki-laki, perempuan. Oh, hamba Ustaz. Iya, hamba sahaya pun wajib dia dikeluarkan zakat fitrahnya oleh majikannya, kan begitu. Oh, oleh majikannya. Iya. Iya. Nah, begitu juga yang besar, yang kecil, yang muda dan tua, laki-laki, perempuan, semua wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi yang mengeluarkannya itu adalah orang yang sanggup.
orang yang punya kemampuan. Kemampuan di sini ada standar minimalnya. Standar paling rendahnya dia masih ada perbekalan atau yang dia miliki biaya atau bekal 1 hari 1 malam. Lebih dari itu maka wajiblah dia mengeluarkan zakat fitrahnya seberapa yang cukup dari tanggungannya tadi. Maka orang yang miskin pun dia kalau sudah dikeluarkan orang zakat fitrah dan dia terima, kan berarti kan sudah jadi cukup dia punya, maka dia bisa awalnya belum wajib, tapi setelah dia menerima zakat fitrah dari orang bagian dia sebagai mustahik, maka dia menjadi wajib berzakat. Nah, kira-kira begitulah tapi sederhananya. Luar biasa dramatisirnya persoalan zakat fitrah ini, Pak Ustaz. Kenapa kok begitu apanya ya? Apa yang kita bisa tangkap dari situ ya? Misalkan begini, asalkan sudah cukup biaya sekali 24 jam sudah wajib gitu ya. Tapi berarti hampir 100% dari kekayaan kita setelah itu harus kita keluarkan. Betul. Gitu loh Pak Ustaz. Tapi mungkin nanti bisa diceritakan hikmahnya Pak Ustaz, kok bisa setegas itu ya, satu. Yang kedua, tadi persoalan orang Pak Ustaz. Merdeka, hamba jelas, anak-anak jelas, siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi ada satu lagi Pak Ustaz, mungkin bisa diperjelas tentang anak-anak yang baru lahir sore. Pada hari terakhir puasa atau dengan pagi sebelum sholat Id. Ada perbedaan atau enggak ini? Karena saya ingat kalau tidak salah, tapi mungkin bisa diperjelas Pak Ustaz, yang sebelum Id tetapi dia sudah masuk hari raya 1 Syawal itu tidak wajib lagi. Ini mungkin bisa diperjelas Pak Ustaz. Baik. Nah, ini kan memang hampir semua ibadah itu kan ada waktu. Ada waktu Pak Ustaz. Ada waktunya. Jadi waktu wajib zakat fitrah ini wajibnya cerita wajibnya wajib. Dulu. Jadi wajib di sini kita maksudkan bahwa dia baru dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah itu manakala terpenuhi 2 waktu. Oke. Nah, 2 waktu Pak. Nah, itu bahasanya kan dia harus terpenuhi 2 waktu. Pertama waktu akhir Ramadan. Dia sudah ada. Udah lahir. Nah, dia masih ada kan, dia sudah ada lah istilahnya. Dia sudah ada lahir atau hidup. Kemudian di awal Ramadan. Jadi pertukaran itu kalau katakanlah pertukaran waktu ini 10 menit sebelum berbuka dia masih hidup atau sudah lahir. Oh gitu. Kemudian sudah hari raya, sudah 1 Syawal maghrib tadi sudah berbuka, dia sudah masih ada, masih hidup. Jadi kalau dia sampai akhir Ramadan dia sudah puasa tapi menjelang berbuka dia meninggal, maka dia tidak terpenuhi syarat pertama. Atau ada anak yang lahir setelah azan maghrib tadi, dia tidak berada di akhir Ramadan, maka ini juga tidak wajib. Ini persoalan wajib atau tidak dia berzakat. Tapi bagaimana kalau umpamanya dia sudah mengeluarkan zakat masih pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan sebelum meninggal dia? Kalau meninggal dia, maka yang dia keluarkan itu berubah menjadi zakat sunnah. Kira-kira begitu. Sedekah atau apa? Sama dengan anak yang baru lahir tadi, apakah tidak dizakati dia? Ya sebaiknya dizakati juga, tapi tidak menjadi kewajiban. Tapi tadi pernyataan yang tegas, seseorang berada di 2 waktu. Nah, dia harus hidup dalam 2 waktu. 2 waktu. Hidup dia atau lahir dia di akhir Ramadan dan masih hidup dia di awal Syawal. Jadi 2 waktu harus dia berada di situ. Kira-kira begitu bahasa. Jadi itulah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dikeluarkan atau mengeluarkan itu bisa saja kan ayahnya atau tapi majikannya, dia sudah wajib dikeluarkan zakat. Tadi ada menarik tadi. Kenapa sepenting itu zakat fitrah? Iya, karena zakat fitrah itu fungsinya kan karena kita tidak lihat sebetulnya pembersihan, pensucian rohani kita ini, jiwa kita ini. Kalau seandainya lah ditunjukkan Allah betapa pentingnya
kebersihan itu, apakah kita biarkan adanya upaya kita untuk membersihkan jasmani kita dari kotoran yang buruk, kita biarkan padahal ada? Pasti tidak kan? Ya, begitu benar. juga lah rohani kita ini. Ya. Asalkan sudah berlebih daripada ya primer kita satu hari satu malam, maka wajib dibersihkan. Karena Allah berulang dalam Al-Quran menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dia. Jadi fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Ya. Jadi tuhrah itu sangat penting. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan beberapa pemahaman dari ayat yang tadi, Pak Ustadz, betapa pentingnya mensucikan gitu ya. Iya. Iya. Jadi ada mensucikan jasmani dari najis, bahkan ada dari kotoran, ada lagi dari hadas. Ya. Tapi kan sasaran daripada zakat ini membersihkan dari jiwa kita ini. Ya. Bahkan Jadi sehingga dalam ungkapan kan ada disebutkan fa anta bin nafsi la bil jismi insanun. Ya. Anda itu diukur sebagai manusia, bukan jasmani, tapi nafs tadi. Ya. Jadi jiwa ini yang paling penting untuk dibersihkan. Ya. Itulah fungsi daripada zakat. Zakat itu. Fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Jadi artinya dapat disimpulkan Pak Ustadz, dramatisirnya persoalan zakat fitrah ini, atau saking pentingnya, begitu pentingnya zakat fitrah ini karena memang Islam menganggap sangat penting, sangat urgen tentang pembersihan jiwa. Itu maksudnya. Pasti. Baik, itu yang kita tangkap Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi persoalan waktu Pak Ustadz. Tadi orangnya sudah dikuliti nih, diulik gitu tadi siapa yang wajib, yang ternyata adalah orang yang hidup di 2 waktu, Ramadan dan awal Syawal, Fitri ya. Jadi sekarang waktu pengeluaran Pak Ustadz. Apakah misalkan boleh kita keluarkan belum masuk Ramadan, atau Ramadan yang mana, hari keberapa, dan akhirnya kapan gitu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Prinsipnya dalam kewajiban dalam harta ini, karena memang harta ini berupa zakat atau mungkin nanti ada kafaroh dan yang lainnya, ini kan hak orang. Ya. Jadi hak-hak orang, hak-hak adami itu kalau Allah kan selalu mengutamakan itu. Ya. Kalau ada 2 utang, ada utang kepada Allah, ada utang kepada manusia, kan yang paling utama sepakat ulama utang kepada manusia itu dulu diselesaikan. Iya. Jadi prinsip dalam menyelesaikan kewajiban atau tanggung jawab itu ada istilah takjil, ada takjil. Tapi bukan bukaan ini ya. Kalau takjil itu mendahulukan dari waktu wajibnya. Takjil namanya, dari ajalah, mempercepat. Nah, takjil memperlambat dari waktu wajibnya, itu dilarang. Jadi zakat mal, kapan kita boleh mengeluarkan zakat mal? Sebelum waktunya bolehnya itu. Waktunya kan haulnya umpamanya bulan Mei, tapi kita keluarkan bulan April itu boleh. Ya. Begitu juga zakat fitrah. Kalau takjilnya masuk Ramadan sudah bisa. Walaupun sebagian ulama ya dia mengatakan 2 atau 3 hari sebelum Syawal. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, 1 Ramadan atau masuk Ramadan itu sudah boleh dikeluarkan zakat fitrah. Ya. Tapi kalau wajibnya itu setelah masuk 1 Syawal sampai nanti sebelum naik khotib ke mimbar. Jadi itulah masa wajibnya. Kalau dia tidak kerjakan di situ, dia sudah ada tuntutan, sudah ada tagihan, kira-kira begitulah. Tagihan itu baru datang setelah 1 Syawal. Tapi tidak pun ada tagihan, kalau dia bayar inisiatif dia boleh sejak awal Ramadan. Kira-kira begitulah memahamkan. Baik Pak Ustadz, untuk konteks keindonesiaan ada sidang isbat Ramadan dan Hari Raya Fitri. Ini di jenjangnya ini didudukkan Pak Ustadz. Mulai kapan, dari mana sampai kemana ini? Ya, memang kita itu beribadah sesuai dengan diri kita, di mana kita, di mana faham kita. Jadi kalau kita mengambil konteks keindonesiaan, katakan 2 versi dalam menentukan waktu awal dan akhir Ramadan ini, tentunya di mana dia pilih. Nah, jadi kita ini kan mengikut dengan yang kita ikuti. Jadi kalau kita umpamanya katakanlah seperti saya
NU tentunya ikut dengan keputusan majelis THR-nya lah, tim hisab ru'yah kita, bukan tunjangan hari lebarannya, tim hisab ru'yah kita. Jadi kita ada kriterianya. Jadi mulai dari awal sampai akhirnya tentunya sesuai dengan kriteria yang kita ikuti. Kalau Muhammadiyah umpamanya mereka hanya sesuai dengan kriterianya, kalau tahun ini hampir dipastikan kita ini agak berbeda karena berbeda kriteria yang diikuti. Saya kira itu biasa-biasa saja. Jadi kalau dia mengikuti itu tentunya akhir Ramadannya harus akhir Ramadan inilah. Jangan dia buat nanti akhir Ramadannya NU. Harus akhir Ramadan dari Muhammadiyah. Saya kira itu wajar itu. Seperti itu ukurannya. Baik Pak Ustadz, luar biasa ini kita sudah berbicara tentang waktu. Konteks keindonesiaan kita sudah pas isbat mengatakan hari ini tanggal 1 Ramadan maka kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi lebih baik tadi disampaikan oleh Ustadz 3 hari ataupun sebelum naik ke mimbar. Oke. Jadi Pak Ustadz, menyangkut tentang lebih afdol, ada mungkin lebih afdol waktu bisa bicarakan Pak Ustadz, dan lebih afdol siapa yang mau kita kasih ini zakat fitrah ini. Apalagi kita hubungkan dengan mudik ini Pak Ustadz. Orang Jakarta bilang kalian berbuat dosa di Jakarta, minta maaf di kampung gitu kan. Jadi zakat fitrahnya di mana? Apakah di kampung atau di perantauan, bagaimana gitu Pak Ustadz ya. Jadi sehingga kita menemukan waktu yang afdol, orang yang menerima kita yang afdol gitu. Ini silakan Pak Ustadz, sekitar 1 menit Pak Ustadz. Jadi afdol itu terkait dengan balasan dari Allah. Pahala lah itu ya. Tapi kalau pertanyaannya manfaat itu sangat relatif ya. Manfaat itu biasanya kepada orang yang menerima. Di mana lebih bermanfaat kita berkurban di Indonesia daripada di Arab kalau haji. Mestinya kan kalau kita haji di sana berkurban, tapi melihat manfaatnya kepada kebutuhan saudara-saudara kita di Indonesia, boleh juga di sini kita berkurban. Umpamanya kalau bulan Zulhijjah, begitu juga zakat fitrah ini. Kalau kita melihat di lingkungan kita di Medan ini atau secara umum Medan ini sudah banyak yang berzakat, bukan hanya zakat fitrah saja. Sementara di kampung kita lebih banyak orang miskin, yaitu sisi manfaat. Sisi manfaat. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan Pak Ustadz. Saimun dan Saimat yang dirahmati Allah, semakin sore semakin menggeliat pembicaraan kita dengan Al Ustadz, karena memang beliau adalah ahlinya. Dia sangat paham, hafiz Al-Quran, dan juga berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ini adalah sangat sering diulik oleh Pak Ustadz. Tapi sebelumnya kita akan saksikan kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Coba bagus kan tuh aku nih, cantik loh Kak. Kebaikan tak harus selalu besar dan mahal. Istiqomah saja untuk memperbaiki diri. Namun bisa dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Niat yang tulus dapat memberi dampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Tiba saatnya berbagi kebahagiaan bersama yang tercinta. Rayakan Lebaran dengan sukacita dan semangat kebaikan.
Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Seiman yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Langsung saja kita kepada narasumber. Pak Ustadz, tadi kita masih terputus berbicara tentang siapa yang paling afdol dan di mana kapan. Tapi jauh lebih penting dari situ bahwa ada persoalan terkadang di masyarakat kita, dia mau berzakat, tetapi ada semacam himbauan, ada yang amil untuk mengumpul zakat agar lebih tepat sasaran. Sekaligus nanti Pak Ustadz sebagai kesimpulan karena kita sudah sampai ke penghujung waktu sekitar 3 menit Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, ya karena kita alhamdulillah kita bersyukur sebetulnya regulasi kita sudah ada mengatur tentang zakat. Ya. Ada undang-undang zakat kita yang disebut amil itu ada 2. Ya. Yang pertama Basnas, sampai ke turunannya nanti ada UPZ. Ya. Begitu juga ada yang satu lagi itu LAZ. Itu tidak kita bahas lagi dan itu nanti ada turunannya juga sampai ke bawah ada rumah-rumah zakat. Ya. Jadi yang disebut amil itu adalah mereka atau lembaga dan badan ini. Inilah yang berhak sebetulnya mengumpul dan menyalurkan zakat. Zakat kita itu. Bahkan nanti ada aturan-aturan yang lainnya. Hanya saja khusus zakat fitrah tadi bahasan kita ini oleh BAS dan LAS itu dipersilahkan kita membentuk panitia-panitia di masjid-masjid atau di mana-mana nanti di organisasi juga boleh. Yang karena memang semangat daripada zakat fitrah ini kan harus tadi langsung diberikan kepada yang mustahiknya. Maka Badan Amil Zakat Nasional pun tidak menerima. Kalau tidak salah saya kecuali ada regulasi yang terakhir selama ini memang begitu untuk zakat fitrah itu tidak diterima, tidak diserahkan kepada mereka, cukuplah panitia-panitia tadi. Kita pun berharap memang supaya dikumpul supaya tersalur dengan merata. Itulah kira-kira kesimpulannya. Jadi artinya zakat di luar zakat fitrah itu memang jangan dikeluarkan sendiri-sendiri, jangan dibuat panitia-panitia tandingan tadi, tapi diserahkanlah kepada badan-badan atau lembaga yang resmi yang diatur oleh undang-undang. Saya kira begitu. Baik Pak Ustadz. Sebagai kesimpulan Pak Ustadz, sekitar 1 menit Pak Ustadz. Bahwa yang pertama zakat fitrah ini sangat menentukan dengan pertemuan. Maaf Pak Ustadz, ternyata kita sudah sampai ke penghujung waktu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz dengan penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa kita harus menyerahkan kepada amil. Soimun dan seiman yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu bahwa persoalan zakat fitrah ini adalah perintahnya sangat tegas dan sangat dramatisir oleh penjelasan Pak Ustadz tadi. Betapa dramatisirnya persoalan zakat fitrah ini adalah apabila lebih dari kebutuhan kita 24 jam, maka kita wajib mengeluarkannya. Artinya apa? Persoalan zakat fitrah adalah untuk kebersihan jiwa, kebersihan harta, sehingga penting untuk dilaksanakan persoalan kebersihan ini. Saya Hotmatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.